biasanya dijumpai orang dewasa, terutama ASD ini merupakan suatu lubang pada sekat interatrial dari jantung, sehingga membuat aliran darah dari vena pulmonalis justru mengalir ke jantung kanan. Manifestasi klinisnya itu dipengaruhi oleh besarnya lubang, banyaknya aliran darah yang melewatinya, dan kelainan yang menyertainya. Sehingga ASD ini dapat menyebabkan overload dari jantung kanan, hipertensi paru, dan gangguan irama jantung. Kasus ASD ini kira-kira 10% dari total kelainan jantung bawaan, dan 20-40% timbul gejala pada usia dewasa. Jadi pada anak-anak biasanya asimptomatik. Terjadi lebih banyak pada wanita daripada pria. Kemudian dari jenisnya sendiri ada 4. Jadi ada yang sinus venosus defect, kemudian yang ostium primum, secundum, dan yang sinus coronarius unroof. Untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai yang ASD sinus venosus. Jadi sinus venosus atrial septal defect itu sekitar 4-11% dari seluruh ASD, di mana malformasi ASD pada sinus venosus terjadi karena defisiensi dinding antara vena cava superior dan vena pulmonalis sisi kanan. Biasanya kelainan dari sinus venosus atrial septal defect ini berkaitan dengan anomalous pulmonary venous connection atau PAPVD. Jadi pada dari beberapa atau semua vena pulmonalis yang menghasilkan shunt tambahan dari kiri ke kanan. Jadi pada ASD sinus venosus itu kita dapatkan ada suatu defect pada opening dari superior vena cava dan diantara dari superior limbic band ini. Untuk defect dari sinus venosus ini ada 2 varian. Yang pertama itu di mana right pulmonary vein-nya itu akan bermuara langsung ke RA di bawah dari SVC, atau bisa juga muara dari right pulmonary vein ini langsung ke SVC. Tanda diagnostik dari ASD sinus venosus itu kita lihat dari pertama dari gejala dan tanda. Ini mungkin secara umum dari ASD itu gejalanya biasanya simptomatik pada anak-anak dan akan mulai gejalanya muncul setelah pasien sudah mulai dewasa. Kemudian pasien akan sering mengalami ISPA, inspirasi saluran pernapasan atas. Kemudian apabila pada kondisi sudah kronis bisa menyebabkan congestive heart failure, di mana pasien sesak nafas dan juga ada hambatan dari pertumbuhan. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita bisa lihat ada murmur stolik di parasternal. Kemudian dari ECG biasanya ada right axis deviation, tanda-tanda dari RVH. Kadang ECG-nya bisa muncul juga RBBB. Kemudian ada sinuatrial node dysfunction atau bradycardi yang ectopic atrial rhythm atau junctional rhythm pada pasien-pasien dengan ASD. Dari X-ray kita bisa lihat ada kardiomegali dengan pembesaran dari RA dan RV. Kemudian pembesaran pada PA karena peningkatan dari shunt-nya. Kemudian pada pasien yang sudah mengalami peningkatan aliran pada pulmoner bisa tampak pletora atau pada sampai tahap yang sudah kronis menyebabkan PVOD atau Eisenmenger. Kemudian kita bisa periksa juga dari ekokardiografi. Jadi dari subkostal itu tampak jelas kalau yang gambar A ini adalah gambaran defect dari sinus venosus, di mana defectnya terletak dari posterior superior dari atrial septum. Tepat di bawah dari superior vena cava. Gambaran dari ekonya. Jadi akan tampak bahwa ASD-nya itu tepat di bawah dari SVC seperti ini. Ini gambaran skema. Kemudian dari kateterisasi seperti pada umumnya ASD akan tampak step up pada right atrium. Kemudian kita masuk ke tahap tata laksana. Jadi untuk pertama dari indikasinya dulu. Indikasi penutupan ASD itu bila sudah terjadi RV volume overload dengan PVR rendah 5, itu kita harus melakukan ASD closure terlepas dari ada gejala maupun tidak ada gejala. Kemudian kalau bisa ditutup dengan device closure, bisa kita lakukan dengan device closure. Namun kalau PVR-nya sudah di atas 5 atau sistem PAP-nya kurang dari 23 systemic pressure, itu sebaiknya diterapi dengan pH terlebih dahulu, terapi pH terlebih dahulu. Kemudian kalau pasien sudah Eisenmenger, tidak disarankan untuk dilakukan ASD closure. Nah, jadi kapan kita lakukan penutupan ASD closure secara surgical? Jadi apabila sudah left to right shunt-nya itu dengan KPKS-nya 1,5, kemudian apabila pasiennya mengalami heart failure yang tidak respon terhadap terapi medis, dan juga
apabila kalau dia sudah pulmonary vascular resistance-nya sudah tinggi di atas 10 atau di atas 7 unit, ini kontraindikasi untuk pembedahan. Untuk sinus venosus sendiri biasanya berhubungan dengan adanya pulmonary venous drainage yang abnormal. Bisa parsial, bisa total, sehingga biasanya defect itu kita tutup dengan pericardial patch. Pada penutupan sinus venosus ini berbeda dengan ASD yang biasanya karena kita harus membentuk suatu tunnel atau terowongan agar drainase dari pulmonal vein tadi kembali ke LA. Biasanya bisa kita lakukan dengan penutupan dengan patch atau juga bisa dengan Warden procedure. Jadi untuk tata laksana pembedahannya sendiri pertama ada yang single patch teknik. Jadi di sini garis sisinya kita buka dari RA, kemudian kita tutup patch-nya itu tepat di sinus venosus defect-nya tadi. Bila ini variannya adalah right pulmonal vein-nya kembali langsung ke RA. Jadi kita tutup sehingga kita membuat terowongan yang tadi right pulmonal vein itu kembali langsung ke LA dan SVC ini tetap kembali menuju ke RA. Ini untuk skemanya. Jadi ketika kita melakukan penutupan pada ASD-nya di sini, maka kita harapkan untuk right pulmonary vein-nya kembali ke LA dan SVC-nya bisa kembali ke RA. Kemudian ada juga teknik double patch, di mana di sini bila terlalu sempit kita lakukan double patch teknik, di mana di sini kita lakukan pembukaan dari SVC sampai ke RA dan kita perlebar rongga muara dari SVC itu, kemudian baru kita patch dari kita bikin patch atau tunnel antara batas dari SVC ke septum dari ASD skemanya, sehingga right pulmonary vein ini bisa kembali ke LA, namun tidak menyebabkan penyempitan dari SVC karena kita sudah melakukan pelebaran dari muara dari SVC tadi. Kemudian ada yang disebut dengan Warden teknik, di mana di sini kita melakukan pemotongan dari SVC, di mana dia tepat di atas dari muara dari right pulmonary vein yang tadi. Di varian yang ini kan right pulmonary vein-nya akan masuk ke SVC, sehingga kita lakukan penutupan, kita putus SVC-nya, kita ligasi, kemudian dari right atrial appendages ini kita buka, kemudian kita sambungkan ke SVC yang kita putus tadi, sehingga aliran SVC bisa kembali ke RA, sedangkan right pulmonary vein ini akan kembali menuju ke LA. Dengan sebelumnya kita tutup dulu untuk defect dari sinus venosusnya tadi, sehingga right pulmonary vein-nya akan bisa kembali ke LA. Demikian dokter untuk bacaan saya hari ini. Ya, bagus. Ya. Kita review kembali ya. Jadi suatu ilmu, terutama basic ilmu ya, itu seharusnya selalu direview, diulang agar fondasi itu kuat. Soalnya kalau fondasinya sudah kuat, kamu dikasih soal apapun juga mudah untuk dicerna, mudah untuk dianalisa, ya. Jadi bukan hafalan, ya. Ini kan basic ilmunya, ya. Jadi kalau kamu sudah mikir yang aneh-aneh, yang terlalu canggih dan sebagainya, tapi tidak kokoh, tidak kuat pada basicnya, kamu nggak akan bisa survive, ya. Jadi suatu ilmu itu diulang itu nggak masalah, ya. Dan itu baik memang, ya. Seperti kalau kita diberitahu, ya, oh jangan begitu. Terus ketika kita melakukan lagi kesalahan, diberitahu itu salah, jangan begitu, kesalahan yang sama. Terus menerus, lama-lama kan otak kita kan menyimpan memorinya bahwa itu tidak boleh dilakukan, misalnya begitu. Jadi jangan anti untuk hal-hal yang simple. Ya, biasanya hal-hal yang simple itu adalah yang justru basicnya itu harus diperkuat.
Ya, itu adalah pesan saya untuk itu. Nah, kenapa bahwa ASD sinus venosus itu ya ditampilkan di sini sebab saya mengkhawatirkan bahwa Anda salah orientasi. Kalian salah mempersepsikan. Kalian salah meletakkan sesuatu yang bukan tempatnya sehingga salah. Ya. Jadi tadi kan disebut, coba diulang yang pertama, slide pertama saya jelaskan sebentar. Ini juga untuk DM ya. Dan ini ya, ini adalah anatomi atrium kanan, betul? Ya, atrium kanan ya dibagi beberapa bagian portion. Ya, yang putih ini adalah suatu katup trikuspid, jelas ya. Katup trikuspid itu ada juga area larangannya yaitu trigonum apa namanya? Trigonum Koch. Batasnya adalah apa? Tendorodaro, sinus coronarius sama ya, sama anulus bagian septal ya. Ya. Itu jadi itu area haram, istilahnya area zona yang danger. Kenapa? Karena di Trigonum Koch itu areanya Trigonum Koch itu yang dengan batas-batas yang saya sebutkan tadi itu sudah menjadi penelitian para ahli-ahli dulu bahwa itu adalah area dari conduction tissue. Sehingga kalau kamu menjahit sekitar area situ enggak boleh ya. Taruhlah misalkan sinus coronariusnya mepet sekali dengan apa namanya area conduction, ya harus direrut. Ya, sinus coronariusnya harus dialihkan. Ya, kira-kira itu prinsip-prinsipnya. Dan prinsip-prinsip itu adalah basic. Ya. Kemudian yang di kelir warna merah-merah ini itu adalah areanya. Ya. Bahwa di sini maksudnya area ASD kan dibagi menjadi 4 ya. Di sini adalah ASD sinus venosus. Ya, venosus itu artinya mungkin ya, artinya vena cava. Ya. Defeknya ada hubungannya dengan vena cava. Ya, itu ASD sinus venosus. Jadi tempatnya ada di atas, ya. Nanti kan ada skemanya. Kemudian yang ada di area fossa ovalis jelas itu namanya ASD sekundum. Ya. Defeknya kecil maupun besar, tapi kalau menempati fossa ovalis itu namanya ASD sekundum. Ya. Seringkali kalau besar, ya, berada di fossa ovalis itu besar sehingga rimnya itu hampir nggak terbentuk atau tipis atau rimnya itu antara ada dan tidak, terutama di daerah vena cava inferior. Jadi seolah-olah vena cava inferior itu tidak berbatas dengan ASD-nya, dengan defeknya pada fossa ovalis. Ya. Nah kalau seperti itu namanya tetap ASD sekundum. Ya, kalian harus tahu. Kemudian yang kedua adalah ASD yang sinus coronarius unroofed ya di sini. Itu dia tidak berupa tabung tapi opening ya, terbuka ngablak ya. Ngablak sekali sehingga alirannya tetap left to right shunt ya. Nah, yang ini harus dilakukan reroute ya. Karena nggak bisa sulit sekali untuk mengembalikan sinus coronarius pada lokasi normalnya yaitu di atrium kanan ya. Jadi seperti itu kalian harus tahu ya. Kemudian satu lagi ASD apa namanya? Ya, primum ya. Apa itu primum ya? Ada sekunder, ada sekundum, ada primum. Jadi jangan bilang ASD sekunder, ASD primer tidak ya. Primum sama sekundum. Nah, primum itu menempati area distal
ya, distal dari septum atrium, ya, yang berbatasan dengan katup mitral di kiri dan katup trikuspid di kanan, ya. Itu ada celah di situ, ada defek di situ. Ya, coba next page. Ya, oke, naik tadi nextnya ya. Jadi ini gambar jelasnya ya. Ini adalah fossa ovalis, ya. Di atas fossa ovalis ya, itu adalah septum biasa. Tapi kalau dia defeknya di situ, ya tetap namanya ASD sinus venosus karena tidak menempati di fossa ovalis. Paham ya? Jadi jangan dikacaukan oleh hal-hal yang kamu lihat ya. Harus tahu ini defeknya berada di mana. Kalau defeknya berada di fossa ovalis, baik kecil maupun besar, tetap namanya ASD sekundum ya. Nah, ini gambarnya adalah vena cava inferior ya. Kalau misalkan ASD besar seperti ini ya, seolah-olah vena cava inferior ke arah kiri ya, karena nggak ada batas. Itu yang sering kali terjadi pada ASD sekundum yang besar ya. Dan itu tekniknya memerlukan trik dan ada beberapa tipnya ya. Jadi tidak sekedar ditambal aja ya. Nah, kemudian ini yang ASD sinus venosus ya. Itu berada di kranial dari fossa ovalis ya. Jadi kalian harus memahami di mana defeknya itu berada ya. Nah, biasanya tapi tidak selalu ASD sinus venosus itu seringkali diikuti dengan PAPVD ya. PVD itu partial venous drainage ya. Jadi arteri vena pulmonalisnya seolah-olah bermuara di atrium kanan. Padahal vena pulmonalis 44 itu harus ada di atrium kiri. Tapi karena misalkan ASD sinus venusnya besar, ngablak begitu, jadi seolah-olah atau memang terjadi ya istilahnya dislokasi lah atau apa namanya, seolah-olah vena pulmonalis yang kanan itu berada di atrium kanan ya, dan itu satu rangkaian bisa terjadi ya, memang tidak selalu terjadi. Dari sini paham ya, memahami anatominya ya. Nah, ini juga ini sudah sama ini ya, ini adalah sinus coronarius. Di sini ada tricuspid valve ya. Nah, ini ada fossa ovalis di sini. Ini contohnya sinus venosus, ASD sinus venosus. Dan ini ada 2 pembuluh darah, tapi kok menuju SVC, apalagi SVC-nya misalkan dampaknya menjadi besar ya. Biasanya kalau PAPVD ya, di mana vena pulmonalis bermuara di sisi kanan ya. Misalkan ini kan di vena cava superior. Biasanya vena cava superior itu membesar ya, dilatasi ya, dan pressure-nya tinggi dan ada step up ya, step up. Ya, analisanya begitu gampang. Vena pulmonalis itu kan namanya vena tapi sifatnya arterial. Kandungan oksigennya tinggi, saturasi oksigennya tinggi, ya, dan pressure-nya juga tinggi, ya. Sehingga ketika dia salah bermuara pada SVC, jadi SVC ini bertambah saturasinya, bertambah pressure-nya, ya. Paham ya? Akibatnya apa? Mengikuti kaidah kalau volumenya bertambah, berarti dia menjadi dilatasi, ya. Menjadi dilatasi karena ini bukan sesuatu yang kaku. Jantung itu bukan sesuatu tembok ya, tapi sesuatu yang bukan kaku, sehingga kalau diisi volume bertambah sehingga dia akan melar ya. Melar itu bahasanya adalah dilatasi
Kemudian juga ada tambahan pressure di sini. Sehingga kalau diukur misalkan dengan kateterisasi jantung akan terjadi pressure yang meningkat. Ya, pressure FVC kan cuma berapa harusnya ya? Berapa pressure FVC kira-kira? Berapa? Siapa yang tahu? Ayo. Ya seperti CVP, ya seperti CVP. Paling enggak sampai 10 atau ya 10 ya 8 10 ya. Tapi kalau meningkat jadi 14 17 berarti ada sesuatu peningkatan pressure di situ ya. Bisa karena bendungan atau bisa karena ada PAPVD ini ya. Dari sini paham ya? Oke, next page. Nah, ini oke enggak terlalu pagnomenis ya. Terus nah, ini ya gambaran X-ray itu hampir sama sebetulnya ya. Pada setiap ASD itu hampir sama. Jenis tipe-tipenya juga apapun ASD hampir sama. Cuma kalau jantungnya gendut, kemudian RA-nya itu besar sekali, kamu harus berpikir ini ASD yang besar atau PAPVD. Ya, karena PAPVD juga seperti yang saya sampaikan tadi kaidah-kaidahnya. Ya, penambahan volume akan menjadikan dilatasi. Ya, kemudian penambahan pressure akan terjadi suatu peningkatan tekanan. Ya, terus ada pletora, jelas ada left to right shunt pasti ada pletora. Ya, oke, next page. Nah ini ya, ini skema yang saya tanyakan pada Mario kemarin ya. Ini adalah skema ya. Kalau defeknya ada di atas ya, kemudian di sini ada vena cava. Ini adalah ASD sinus venosus. Kalau defeknya ada di tengah-tengah, ya ini porsi dari fossa ovalis. Ini namanya ASD sekundum. Kalau defeknya ada di distal, ya di distal. Terus di distalnya itu ada katup, ya katup mitral dan katup trikuspid. Ini namanya ASD primum, ya. Jadi jangan dikacau balokan, membuat bingung kamu sendiri juga bingung orang lain, ya. Hati-hati dalam menulis laporan, karena laporan itu adalah suatu berkekuatan hukum. Kalau ada masalah hukum di situ, laporan operasinya selalu dilihat ada masalah apa ini, gitu ya. Itulah sebabnya DPJP harus memvalidasi, ya, verifikasi dan memvalidasi, ya, benar tidaknya apa yang ditulis oleh kalian, ya. Oke, next page. Ya, ini gambaran eko, ya, gambaran eko. Mana yang RA, mana yang LA, kira-kira? Siapa yang tahu? Cirinya LA apa? Ada muara dari pulmonal vein ya di sini ya di sini ya ini adalah muara vena pulmonalis di sini, berarti ini adalah suatu LA ya, kira-kira begitu ya. Kemudian sebelum ini kan apa view apa ini namanya four chamber ya, apical four chamber. Four chamber itu adalah 4, 1, 2, 3, 4. Nah yang kedua, bagaimana kamu tahu ada LV? Membedakan LV dan RV. Ya, kenapa? Terus, trikuspid lebih ke apex, jadi tidak satu level. Sekali lagi, kalau satu level menunjukkan kemungkinan apa? CAVSD, AV kanal, ya. Jadi itu aja yang dihafal, ya. Itu aja yang dihafal. Kemudian juga ketebalan dari ototnya. Pasti yang kiri, yaitu ventrikel kiri, ototnya pasti lebih tebal. Sebab dia memompa darah ke seluruh tubuh, jadi systemic pumping, ya. Systemic pumping memerlukan pressure yang tinggi, ya.
Nah, karena pressure-nya tinggi itu diperlukan otot yang tebal, ya. Beda dengan ventrikel kanan. Dia kan sebagai pulmonary pumping, mengalirkan darah, memompa darah dari jantung kanan menuju ke paru-paru. Tidak perlu memerlukan pressure yang tinggi. Ya, ingat ya, tidak memerlukan pressure yang tinggi, ya. Sehingga ketebalan ototnya lebih tipis dibanding yang kiri, kecuali ada beberapa kondisi yang mengharuskan ventrikel kanan itu menjadi pumping baik ke pulmonal, ke paru-paru maupun ke sistemik. Contohnya apa? Contohnya apa? Pada contohnya pada Dorvi sama TOF. Ingat nggak? Ya. Jadi itu aja yang kamu ingat-ingat, ya. Kapan RV itu menjadi tebal? Tebal itu karena pressure-nya harus tinggi. Pressure tinggi itu pasti tebal ototnya karena exercise terus, ya. Kenapa dia exercise? Karena harus memenuhi sebagai pumping baik sistemik maupun pulmonal. Contohnya ya pada Valo, ya, pada Valo. Karena kan overriding, ya, overriding. Apalagi kalau LV-nya smallish, ya, LV-nya smallish nggak bisa dia sebagai pumping sistemik nggak mungkin, sehingga diambil alih oleh RV, sehingga karena RV itu bekerja double, ya, akhirnya seperti orang ke gym itu loh, ya, ke gym sehingga istilahnya dempal, ya. Si Ami jadi dempal nggak? Enggak, ya. Jadi terjadi suatu hipertrofi. Paham ya? Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, ini defeknya di mana? Di proksimal, ya. Defeknya di proksimal bukan di tengah. Kalau di tengah pasti di sini masih ada sekatnya. Ini loh bolong, ya. Ini loh bolong, ya. Itu harus harus kalian harus pahami di situ, ya. Sehingga kalau ada defek di sekat atrium, mau nggak mau, suka nggak suka, yaitu itu namanya ASD, mau nggak mau, suka nggak suka, ada penambahan pressure dari pemindahan pressure, ya, dari kiri ke kanan, namanya left to right shunt. Dampaknya apa? Ada defek, ya. Dampaknya ada penambahan volume di RA. Dampaknya apa? Akibatnya dilatasi. Paham? Demikian juga dengan RV. Ya, tapi RA dulu yang terkena dampak itu. Termasuk ada peningkatan dari pressure. Ya. Kalau kamu ukur, dia bukan pressure RA murni lagi, tapi meningkat. Di situ yang kalian harus ingat. Tidak boleh ngawur. Ya, oke, next. Basic itu harus dipahami ya. Ya, ini adalah ya sama ya. Jadi di sini ya, ini posisi yang lain ya. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan pulmonal vein harusnya di kiri, tapi dia bermuara di kanan. Bisa di RA, bisa di eh, SVC, superior vena cava, superior caval vein ya. Nah, di situ itu namanya suatu sinus venosus dengan PAPVD ya. Ini yang harus kalian tahu, ojo ngawur ya. Namanya ASD itu kita harus tahu defeknya itu lokasinya di mana. Oke, paham sampai di sini? Next. Oke, kateterisasi ada step up di RA, di right atrium. Ya, ada step up, peningkatan saturasi, ya, kemudian juga ada peningkatan pressure. Oke, terus. Oke, ini secara umum ini ya. Intervention itu secara umum ya.
Ini beda dengan VSD. Kalau VSD apalagi tipe yang muskuler bisa otomatis menutup dengan berjalan waktu. Tapi pada ASD, apalagi ASD-nya yang cukup besar, nggak mungkin bisa nutup. Ya, oke, next. Kalian harus tahu itu timingnya ya sama sebetulnya. Kita pakai patokan flow ratio. Apa sih flow ratio itu? Ya QPQS. Kalau QPQS-nya di atas 1,5, ya itu ada indikasi operasi, ya indikasi operasi. QPQS itu apa sih? P itu ada pulmonal, paru-paru. S itu apa sih? S itu adalah sistemik. Jadi paru-paru dibanding dengan sistemiknya yang normal adalah 1. Tapi kalau di atas 1, di sini disebutkan 1,5, berarti kan sudah paru-parunya banjir. Bisa memahami di sini? Ya, bisa memahami ya. Harus dipahami. Ya. Kemudian ini PVR ya, High Pulmonary Vascular Resistance PVR. Ini juga yang kalian harus tahu angka, ya, paham angka. Ya, karena kita atau kardiologis intervensi akan memainkan atau memberikan suatu tes ya dengan vasodilator ya, sehingga nanti ada hitungannya dengan indeks ya pari ya. Di situ menuntun seorang surgeon untuk melakukan pembedahan, dilakukan pembedahan atau tidak, ini adalah salah satu kriterianya ya. Oke, next. Nah, surgical ya. ASD itu memang secara umum dikatakan operasinya adalah closure ya. ASD closure, penutupan ASD. Baik bisa secara langsung dengan beberapa kriteria atau dengan patch, tapi mostly adalah dengan patch ya. Pada umumnya dengan patch. Kemudian ada beberapa ASD yang dikatakan closure tapi ada catatannya. Apa itu? Misalkan dengan tadi apa namanya dengan PAPVD ya. PAPVD adalah suatu mislocated ya. Salah lokasi, salah tempat pulmonal vein ya, vena pulmonalis. Jadi harus direrut yang itu ya dengan patch direrut ya dengan patch ya memang ditutup tapi ditutup itu istilahnya dengan rerut. Rerut apa sih? Pulmonal vein ya, dengan pulmonal vein direrut itu namanya ya. Jadi bukan sekedar closure doang ya. Bisa memahami ya istilah-istilah ini ya. Nah ini when it associated with pulmonary venous anomaly PAPVD, a tunnel is created ya antara anomalus PAPVD dengan ASD ya kita menggunakan yang lebih murah yaitu pericardial patch yang besar. Kenapa harus besar? Nanti ada di halaman berikutnya. Oke, next. Nah, ini saya sebut saya ini teknik sinus venosus ASD ya. Sinus venosus ASD kalian sudah tahu di situ ada defek ya. Venosus melibatkan vena cava ya kan? Di sini ya. Di proksimal dari fossa ovalis ya. Nah, di sini kalau tidak terlibat pulmonal vein, kamu bisa tutup langsung. Tutup aja langsung. Ya. Nah, bagaimana kalau dia dekat-dekat dengan pulmonal vein? Hati-hati. Kamu tidak boleh asal nutup. Oh, ada lubang harus ditutup. No. Ya, kamu harus berpikir. Kamu harus setiap kamu mau menutup ASD ya pada operasi, kamu harus melakukan identifikasi lebih dulu. Apakah di atrium kiri itu sudah ada bermuara 4 vena pulmonalis? Itu tanda tanya. Kalau kamu hanya menemukan 2, kamu harus cari yang 2 lagi. Ya, di mana yang 2 lagi itu?
Ya, jadi ingat nanti kalau kamu bimbingan ASD klosur, ya, kamu harus melihat dulu atrium kirinya itu ada muara 4 PV enggak? Kalau cuma 2 kamu temukan, kamu harus cari yang 2 lain. Ya, itu sudah suatu standar prosedur. Enggak boleh dilangkai. Oh, ada lubang langsung tutup. Enggak taunya ya mati pasien. Ya. Jadi yang simple case itu adalah ditutup lubangnya cukup. Ya, walaupun hati-hati ya. Pada sinus venosus ASD repair, boleh istilah kata repair lebih baik ya. Repair, kita harus berpikir, kita harus menyiapkan apa? Kita harus menyiapkan apa? Kalau ada defek di sini, kita mau tutup. Kalian harus menyiapkan apa? Ayo berpikir sedikit. 1, 2, apa? Ayo, mikir dikit aja. Mengenai lokasi itu loh. Lokasinya kan nggak umum itu. S-anode, ya, ini kan bisa terjadi injury S-anode-nya. Kamu harus prepare. Iya, pacemaker, ya, itu satu kesatuan, ya. Di sini ada S-anode, nanti ada jenis lain ya. Nah, hati-hati kalau ini ada keterlibatan dari pulmonal vein, ya. Misalkan di sini pulmonal vein-nya ini RA ya, LA ini, LA ya. Kalau misalnya pulmonal vein-nya kamu melihat dari defek itu, loh, kok cuma 2 ya PV-nya, yang 2 ternyata ada di atrium kanan, ya. Kamu kan nutup mestinya, melakukan reroute yang saya bilang tadi, ya toh. Hati-hati karena akan terjadi apa? Kalau nutup langsung terjadi apa? Ayo mikir sedikit. Apa? Ayo mikir sedikit. Kenapa? Coba skema yang setelah ini. Coba. Oke, yang ini apa ini? Ya. Oke, ya, double patch ya. Nah, siapa tahu yang ini artinya? Siapa yang tahu? Ini kan pulmonal vein. Iya, pulmonal vein ya. Dia misalkan langsung di RA. Ini kan patch-nya toh? Iya. Yang pertanyaan saya, hati-hati apa? Hah? Penyempitan atau obstruksi. Kalau kamu ngepres ya, asal nutup aja ya, misalkan ini ya laser saya garis seret begini, bukan belenduk gini, bukan curve begini, ya, tapi pas-pasan, apalagi kurang sehingga geret, ya. Akibatnya apa nih? Obstruksi, ya. Bisa mengerti nggak? Obstruksi. Kalau obstruksi tandanya apa? Hmm? Tandanya apa kalau vena pulmonalis obstruksi? CVP naik. How come? PCWP, ya. Dia bisa jadi obstruksi, bisa jadi sudden death. Ya, dia desaturasi. Karena PV itu berasal dari mana? Paru-paru kan. Nah, kalau tertutup, dia kan alirannya kan bisa balik. Kira-kira gitu ya, balik ke paru-paru, jadi kongestif dan sebagainya. Ya kan? Pasien dengan kongestif, ya, ada tanda-tanda pH. Ingat, ada tanda-tanda pH, pulmonary hypertension, ditambah desaturasi, ya. Terus terjadi suatu low cardiac output, mendadak pasien mati karena kan tidak mencukupi isi dari LV karena buntu. Bisa memahami enggak? Bisa mengikuti enggak? Ya, itu yang harus kalian pahami. Sehingga menutup PAPVD ya, ini enggak boleh ngepres, harus belenduk
ya, perikardiumnya harus besar, ya. Nah, kalau besar seperti ya saya curve saya ya. Kalau misalnya saya besar begini, aman kan? Tapi dampaknya apa? Kalau terlalu besar. Aman buat PV, oke, nggak masalah. Tapi apa yang terjadi? Obstruksi di SVC, ya, obstruksi di SVC. Tandanya apa? Muka bengkak, jugul vein meningkat, ya kan? Kan begitu. Itu yang harus kalian pahami. Sehingga dengan teknik yang biasa itu tidak cukup. Harus dilakukan teknik modifikasi, yaitu ditempel, ya. Jadi SVC-nya dibelah sampai ke RA, baru di-patch supaya menghindari adanya penyempitan di SVC. Tapi juga potensi terjadinya injury pada, sekali lagi pada SA node, ya. Sebetulnya ada mappingnya SA node itu posisinya di mana, ya. Posisinya di mana. Kalau di anterior aja itu cukup aman, ya. Tapi kalau di lateral atau medial, ya, itu hati-hati. Oke. Next. Ya, kemudian ada beberapa teknik lain. Terutama kalau vena pulmonalisnya, ya, jadi ada sinus venosus defect, kemudian ada vena pulmonalis yang malposition, dia bermuara di vena cava, ya. Kan nggak mungkin vena pulmonalis dipotong, ya. Jadi yang lebih memungkinkan adalah vena cavanya dipotong, ya. Dipotong, kemudian defeknya ditutup, ya. Kemudian vena pulmonalis yang ini bisa langsung ke kemana? Ke LA, ya. Ini pun mungkin perlu di patch kalau memang terlalu kecil vena cavanya, ya. Jadi dibuat longgar, ya. Baru setelah vena cava superior dipotong, ya, diincepno, maksudnya di apa? Dianastomosiskan ke RA, bisa ke RAA bisa, ya. Jadi namanya Warden teknik, kira-kira seperti itu. Tapi saya kurang suka dengan teknik ini, saya lebih memilih kalau terjadi seperti itu, saya memilih yang patch. Ya, saya memilih yang patch. Saya nggak suka motong vena cava superior, ya. Sebab dengan kalau misalkan teknik kita kurang baik, bisa terjadi stenosis di anastomosisnya, ya. Stenosis bisa terjadi suatu ya seperti BCPS yang nggak jalan itu. Oke, next. Oke, ada pertanyaan silakan.